Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini gue ada di cafe Suasa di Sleman dan udaranya dingin. Cafe ini ada di tengah-tengah kebun gitu. Kayaknya belakang tuh ada kebun jagung, depan gue nggak tahu apa. Tapi udaranya enak banget. Jadi lagi Desember hujan dan hari ini adalah hari ulang tahun gue. Gue happy karena gue berharap udah dari lama pengen ulang tahun di luar kota gitu. Nggak apa-apa sendiri, cuma gue pengen aja gitu di luar kota, pengen healing, pengen ngasih reward ke diri gue dan sebagainya, dan alhamdulillah terwujud. Allah maha baik gitu ya. Walaupun kayak gini, gue bersyukur gitu, dan menurut gue this is more than enough gitu. Alhamdulillah juga orang udah banyak yang ngucapin, udah banyak yang mendoakan, semoga doa-doa baiknya terkabul dan kembali juga kepada yang mendoakan, amin. Makasih banyak semuanya. Dan di sini gue mau mencoba refleksi atau merenung ya beberapa hal yang mungkin gue perlu syukuri gitu di usia ini. Alhamdulillah tahun ini gue menginjak, mungkin per hari ini gue menginjak kurang lebih 33 tahun, usia yang menjadi usia penghuni surga, asik. Insya Allah. Nah jadi 33 tahun ini membawa banyak arti di hidup gue. Gue juga gak pernah kebayang dulu, oh ternyata gue bisa loh menginjak usia sampai 33 tahun, alhamdulillah. Karena gue dulu pernah punya cita-cita, gue tuh pengen meninggal usia 45 tahun. Jadi gue ngerasa kayak, kayaknya gue kalau meninggal ketuaan gue gak enak deh, malas gue takut sakit-sakitan, ngerepotin orang. Jadi gue kayak pengennya meninggal 45 tahun aja. Cuma ya Allah yang maha tahu ya, sampai di berapa gue dikasih umur, gue gak tahu juga gitu. Cuma gue ngerasa kayak apa ya, ya alhamdulillah banget lah, banyak hal-hal yang gue rencanakan tapi tidak terjadi, atau sebaliknya hal-hal yang gue nggak rencanakan tapi terjadi, gimana sih ya gitu ya, atau ada hal-hal juga yang gue rencanakan terjadi juga, itu juga ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk dalam perspektif gue gitu ya. Nah gue mau coba menguraikan balik lagi ke tadi hal-hal yang gue syukuri dalam hidup gue. Pertama, alhamdulillah gue bersyukur banget masih memiliki orang tua yang saat gue kecil itu lengkap, alhamdulillah. Terlepas dengan pasti aja ada ujian ya, setiap rumah tangga, setiap anak itu pasti punya ujian. Cuma gue bersyukur Allah sudah memilihkan ya. Allah itu nggak mungkin salah pilih, kayak orang tua kita siapa, takdir kita di mana, keluarga kita gimana, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa milih ya. Jadi Allah udah pilihin itu, ya udah itu yang gue dapatkan, dan gue bersyukur banget akan hal itu, alhamdulillah. Dan gue sempat merasakan fase-fase yang sebenarnya alhamdulillah sih, kalau lahir gue terlahir dari keluarga privilege, alhamdulillah. Cuma ternyata Allah juga mengajarkan gue dan mendidik gue dengan effort yang cukup berbeda-beda aspeknya gitu, untuk memandirikan diri gue dan kayak mendidik jiwa gue juga gitu. Dan kalau gue coba ingat-ingat gitu, kayaknya salah satu ujian terberat gue itu di usia 18-19 tahun sama 30 tahun. Itu ada kejadian-kejadian yang gue gak bisa cerita apa, tapi di usia itu tuh di usia yang 18 masih agak mending lah, 30 tuh usia yang bener-bener gue tuh putus pengharapan gue sama siapapun itu, even keluarga gue dan orang tua gue. Itu gue bener-bener putus semuanya gitu ya. Terlepas dari ya mungkin gue ada dosa, mungkin gue juga ada salah, ya bukan mungkin ya, pasti gue punya dosa, pasti gue punya salah. Cuma gue jadi belajar banyak hal, ternyata hanya Allah lah yang bisa kita gantungkan gitu. Even diri kita sendiri, diri gue sendiri, gue nggak bisa menggantungkan diri gue ke diri gue sendiri gitu. Jadi gue kayak ngerasa emang gue butuh banget Allah sih. Gue nggak bisa, dan gue rugi deh kalau gue jauh dari Allah. Dan for your information guys, gue itu dulu agnostik, even hampir ateis ya. Jadi gue udah berpikir, dan gue rasa setiap manusia juga sih harusnya. Gue tuh udah dari 5 tahun kalau nggak salah, gue udah mikir kayak, gue tuh ngapain diciptain gini ya, terus ini tuh bener gak sih gitu, agama yang gue peluk bener gak sih, terus gue ngapain ya di dunia ini ya, kayak jalanin hidup kayak gini tuh ngapain gitu. Gue udah mikir itu dari kecil. Itu a long journey, perjalanan yang panjang dan lama sekali bagi gue untuk menemukan kebenaran. Jadi gue sekolah, cuma gue nggak bener-bener meyakini ini loh yang bener tuh, gue bener-bener belum yakin gitu, karena ada suatu hal yang menjadi sangkutan gitulah, yang menjadikan gue waktu itu agnostik, even hampir ateis. Itu adalah
saat gue tahu di kurikulum itu ditanamkan bahwa karena gue dari SD kan dari TK Islam ya, Rodotul Anfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, itu ditanamkan kalau nggak salah di SKI itu bahwa Islam itu ada dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adakah yang salah di sini? Jawabannya ada. Dan ini fatal sekali bahwa Islam itu tidak baru dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi Islam itu dibawa, yang gue pelajari ya, ini mungkin boleh menambahkan ya bagi ada yang lebih tahu, boleh juga. Tapi so far yang gue pelajari adalah setelah itu kurikulum SKI ya, gitu bertahun-tahun, yang bikin gue mikir gini, Islam tuh baru ada di zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya ada Injil, jadi Kristen gitu, jadi Nabi Isa, terus ada Yahudi menerima Taurat, jadi Yahudi gitu. Terus kok ini Tuhan gak konsisten banget ya, kalau lo gak konsisten banget. Itulah pikiran gue saat itu gitu. Gue gak ngerti ya, astagfirullah gitu, gue gak ngerti itu tuh ternyata yang gue pelajari itu salah, dan itu penyesatan nasional menurut gue ya gitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan baru ada dari Nabi Muhammad SAW. Yang gue pahami adalah Islam itu sudah ada semenjak dari semesta ini diciptakan. Which is kalau alam semesta ini diciptakan mungkin 13 something miliar kalau nggak salah ya umurnya ya gitu. Jadi udah ada dari saat itu, dan Islam itu udah ya ibaratnya gini, kita tuh bisa ada makhluk Allah yang bisa memilih dan tidak bisa memilih, ada free will dan tidak ada free will. Manusia dan jin itu punya free will, malaikat, binatang, tanaman itu nggak punya free will gitu. Jadi kayak setahu gue gitu ya, kayak gimana sih ngomongnya, yang gue tahu itu kayak contohnya kayak alam semesta ya. Ini kalau binatang gue takut salah deh, cuma kalau kayak malaikat sama alam semesta setahu gue emang nggak punya free will gitu. Kayak mereka ngikutin aja apa yang udah Allah atur kayak gitu. Misalnya kayak matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, udah diikut aja tuh, kecuali nanti Allah putuskan untuk kiamat gitu misalnya, baru itu kayak berubah. Cuma setahu gue sih ini ya malaikat gitu, alam semesta itu ya mengikuti aja gitu. Nah manusia punya pilihan. Nah itulah, jadi sistem yang Allah ridhoi untuk makhluknya adalah Islam itu gitu, dan dibawa oleh sekitar 124 ribuan nabi dan rasul. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, beda tuh kan fungsinya beda ya gitu kan. Lebih spesifik rasul yang gue tahu ya, ada lagi rasul-rasul yang lebih ini lagi, lebih dikenal lagi, lebih lebih tajam lagi tuh. Itu kayak 25 nabi dan rasul, dan ada kayak 5 rasul yang lebih ujiannya tuh yang paling berat banget tuh, yang 5 rasul itu yang ulul azmi itu. So itu begitu gue tahu itu dari perjalanan cukup panjang ya, gue belajar, gue mungkin ikut seminar, gue baca-baca buku, gue baca-baca artikel sains itu banyak sekali kayaknya. Itu tuh karena gue dulu nggak beriman gitu. Akhirnya kunci itu di situ, begitu gue tahu bahwa ternyata ada ayat Quran yang menyatakan bahwa para nabi dan rasul itu Islam. Ternyata ini nih, gue coba mungkin di deskripsi kalau gue ketemu, gue pengen taruh ya gitu. Terus juga termasuk ternyata apalagi sih tadi gue mau apa ya, para nabi dan rasul Islam, ya semua nabi dan rasul itu Islam, konsisten membawa Islam, semuanya muslim, dan berbeda-beda itu syariat. Contoh kayak di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang gue pahami adalah itu tuh Nabi Musa itu kalau ada yang kayak kena najis di pakaiannya itu kayak digunting gitu loh. Kalau kita kan boleh cuci ya, nah itu contohnya ada perbedaan. Cuma esensinya itu sama, yaitu esensi dari Islam adalah mentauhidkan Allah gitu kan. Dan para nabi dan rasul itu berdiri di atas sistem yang benar gitu. Sejelas itu di Islam tuh, sejelas itu, nggak abu-abu, nggak kayak bingung gitu, enggak. Dan gue seneng banget di usia gue 30-31 tahun, which is sekitar 2022, gue berkesempatan untuk belajar belajar perbandingan agama di Malaysia gitu, sama salah satu muridnya Syekh Ahmad Didat, yaitu Brother Lim Jui Sun ya. Jadi beliau adalah guru gue juga, dan di situ mindset gue kebuka lebar banget. Kayak gue, wah gila banget sih, kayak ternyata gue salah pahami banyak banget ya gitu. Dan gue seneng, jadi gue makin beriman dan makin yakin alhamdulillah sama Islam. Jadi gue berislam tuh karena gue paham gitu, karena gue milih, karena gue mencari tahu. Termasuk kayak waktu gue SMA itu, waktu gue aliyah itu, gue baca entah udah berapa banyak artikel tentang sains Islam gitu, kayak sains Quran gitu, kayak misalnya ayat tentang janin, ayat tentang alam semesta dan sebagainya, yang itu menunjukkan kevalidan Al-Quran gitu. Itu tuh gue tuh butuh itu, karena gue pengen pasti ini kitab yang gue yakini bener nggak, kata siapa Allah tuh benar, kata siapa Rasulullah itu ada, nggak valid nggak.
sampai gue tuh hadir ke museum Rasulullah SAW, sampai gue tuh ngeliat rambut beliau, sampai gue yakin ini kata siapa sih bener. Terus gue kayak baca-baca literatur atau kayak baca-baca testimoni tokoh di luar muslim tentang Rasulullah SAW. Itu gue kayak pengen pasti ini bener apa enggak, apa nih ngarang gitu loh. Gue sampai segitunya. Gue rasa juga banyak yang seperti gue deh, cuma ada yang mencari ada yang enggak gitu. Dan ternyata ya emang bener yang Allah bilang untuk Iqra tuh betul banget gitu. So jadi panjang banget ya. Jadi balik lagi gue syukuri ya itu juga gue menemukan kebenaran, alhamdulillah, yang gue yakini saat ini gitu. Tentu saja masih banyak kurang di diri gue, tentu saja banyak yang mesti gue perbaiki, cuma ya gue bersyukur gitu. Terus apa lagi ya, gue bersyukur soal itu. Gue juga bersyukur untuk usia gue yang saat ini. Gue bersyukur banget, alhamdulillah gue udah merasakan 32 lebih profesi di usia gue yang ke 33 tahun, 32 atau 33. Nambah lagi kemarin gue jadi notulen. Jadi di salah satu acara apa namanya, jadi kayak itu freelance aja sih, cuma jadi notulen berbayar gitu, yang dibayar dan di hotel gitu. Gue seneng sih karena alhamdulillah notulen hasil kerja gue juga disenengin juga gitu, kayak puas lah yang user gue gitu kan. Itu gue alami itu juga. Dan apa namanya, gue bersyukur banget juga Allah kasih gue teman-teman yang baik, ibu yang sangat luar biasa gitu, mamah gue yang sangat luar biasa, papa juga luar biasa, tapi moreover ya mamah ya yang lebih apa ya, yang lebih gue rasa dekat gitu ya. Because my parents were divorced actually. Sudah lama orang tua gue cerai dari gue satu SMP kalau nggak salah, sudah cerai. Cuma ya of course gue jadinya lebih dekat sama mama gitu ya. Terus gue bersyukur banget, mama gue selalu hampir selalu, ya bisa dikatakan hampir selalu lah gitu, dari mungkin ratusan atau ribuan kesempatan apa yang gue pilih atau apa yang gue ambil. Terus kayak mama mesti datang ke pesantren berkali-kali, mama nitipin uang jajan ke penjaga kantin di sekolah gue gitu kan, mama nitipin gue ke guru les gue gitu untuk anterin gitu dan sebagainya. Itu tuh hal yang gue apa ya syukuri banget gitu pas gue udah gede. Ya Allah, mama kok ternyata bener ya, kasih ibu tuh sepanjang masa tuh betul banget gitu. Sampai gue kemarin ini ke Jogja ini, ibuku sampai nganterin gitu ke stasiun. Gue dibilang nggak usah, Ma, itu udah segini, usia gue udah segini, coba 33 tahun masih gitu. Jadi ya gitulah ibu ya, seorang ibu. Gue bersyukur banget itu. Dan gue bersyukur juga alhamdulillah komunitas yang gue bentuk semakin baik, alhamdulillah, semoga Allah ridho, yaitu namanya ILS Ways, komunitas lingkungan. Gue bersyukur banget kita punya mimpi untuk bisa memberikan manfaat kepada 10 juta orang di 10 tahun kita berdiri. Ini baru 50.000 plus lah kurang lebih penerima manfaatnya, baru sedikit teman-teman, baru sedikit sekali. Semoga Allah izinkan kita bisa berkembang menasional, dan di situ banyak orang yang kembali ke fitrahnya, fungsinya yaitu sebagai khalifah, pemakmur, penyelenggara, dan apa ya, yang membawa bumi ini ke ke world wealthiest position gitu. Jadi yang gue pelajari itu khalifah itu salah satu fungsinya adalah selain pemakmur atau pengelola, juga pemakmur itu tanda kutip membawa bumi ini ke mencapai potensi dan kesejahteraan tertinggi gitu. Jadi sebenarnya mindset Islam tuh soal bumi itu luar biasa ya gitu, sebegitu bertanggung jawabnya. Terus gue suka ngomong juga sih sama orang-orang yang teman-teman gue gitu di lingkungan yang beda komunitas atau apa. Terus gue kayak pernah ngasih statement, kalau lo mau tahu bagaimana Islam memandang lingkungan, kurang lebih ya, gak usah jauh-jauh nebang pohon, gak usah jauh-jauh deforestasi atau apapun atau polusi. Islam itu melarang kita membuang ludah di depan orang. Kebayang nggak seberapa hak pihak lain itu diperhatikan dalam Islam? Besok kiamat ada dalil lain ya, tanam pohon, tanam aja, nggak ada urusan, tanam gitu. Gitu deh guys, itu yang gue syukuri juga tadi ya, usia, profesi, komunitas, keluarga, my mom, gue punya best friend juga alhamdulillah yang seperti saudara kandung, yang yang gue tuh udah dekat dari bahkan gue SMP gitu, dari gue SMA sih lebih tepatnya, dari gue aliyah tuh udah dekat sama mereka gitu, dan sebagainya. Jadi gue bersyukur banget alhamdulillah. Gue juga punya mentor-mentor yang sangat baik, yang mungkin secara ekonomi ada beberapa orang yang jauh lebih sukses secara ekonomi ya, kita ngomong ekonomi aja.
Itu dari gue, misal kayak dia di usia gue udah punya mobil, udah punya rumah, mungkin udah menikah gitu. Cuma kan takdir orang beda-beda, nasib orang beda-beda juga gitu. Even though gue belum menikah sampai saat ini, gue malu ya ada orang even though gue belum menikah sampai saat ini, tapi gue bersyukur alhamdulillah, karena finally gue memahami bahwa pernikahan itu apa ya, bukan solusi untuk bahagia, bukan untuk kita menikah tuh bukan buat bahagia, bukan, kita untuk mendapatkan sakinah mawaddah dan rahmah gitu, dan dalam rangka kita menjalankan syariat Allah gitu ya, dalam apa ya, menegakkan kalimatullah, dan aspek terkecil itu kan individu ya kan, keluarga dan sebagainya gitu kan. Jadi itu gitu, gue paham tujuan itu, dan alhamdulillah gue beberapa kali juga diselamatkan dari orang-orang yang belum tepat untuk gue sama gue ya gitu ya. Dan insya Allah gue yakin banget Allah tuh sudah tuliskan siapa orang yang tepat untuk gue. Jadi gue gak khawatir sama sekali soal itu, dan gue bersyukur karena sebelumnya gue pernah di fase yang resah gitu, kayak duh gue masih apa ya, kenapa gue belum ya, sempat mikir kayak gitu juga. Cuma pas gue lihat ya memang zamannya juga udah beda juga gak sih. Sekarang lu coba cek data deh, usia melahirkan di seluruh dunia aja itu udah mundur ke sekitar 29 tahun kalau nggak salah. Jadi dan orang yang masih single juga masih banyak gitu. Terus orang yang LGBT banyak banget. Pusing ya. Gitu. Jadi kayak ya udah, apa yang ada sekarang itu disyukuri dan dimaksimalkan. Kurang lebih gitu. Terus gue juga belajar untuk apa lagi di 33 ini ya. 33 tahun ya. Gue belajar untuk santai. Sekalipun gue pengen banget misalnya kebaikan untuk orang A ini, gue udah ngusahain tapi dia nggak mau, yaudah bye gitu, nggak ada masalah. Karena gue sebelumnya kayak ngotot kan, kayak lu harus lebih baik, lu harus ini, lu harus ini gitu. Terus gue pikir-pikir ternyata nggak semua orang tuh mau ditolong gitu, walaupun dia butuh pertolongan. Jadi gue ngerasa ya udah, pada akhirnya lu yang bisa menentukan lu mau ditolong atau enggak gitu. Terus gue juga berpikir ternyata waktu itu juga penting sekali, udah dari dulu sih, cuma ya akhirnya semakin yakin lagi waktu itu penting sekali kita maksimalkan agar kita punya legacy yang Allah udah potensi yang udah Allah kasih ke kita olah sebaik mungkin, kita jadi versi terbaik kita, bukan versi yang dibandingkan dengan orang lain, bukan, tapi versi terbaik kita dengan potensi kita menghadap Allah dalam keadaan yang lebih siap, dalam keadaan punya amal-amal yang ikhlas, yang banyak, yang berkualitas, insya Allah, amin. Itu dari gue, semoga bermanfaat. Happy 33rd years old for me from Sleman, Jakarta. Thank you. Assalamualaikum.